bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sarapan dengan burung-burung. Ayat hafalan Yesaya pasal 41 ayat 10. Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Pekabaran pelajaran ini, Allah tahu kebutuhanku, Dia memedulikanku. Pernahkah engkau melihat burung-burung makan? Apa yang mereka makan? Jika Allah berkata kepadamu bahwa burung-burung akan membawakan makanan kepadamu, apa yang kamu pikirkan? Makanan burung, cacing, buah-buahan? Dahulu Allah mengirimkan burung-burung untuk memberi makan seseorang. Cerita tentang burung-burung Elia mungkin bukanlah seseorang yang engkau harapkan. Dahulu, seorang raja yang jahat, Ahab, memerintah di tanah Israel. Ahab melakukan lebih banyak kejahatan di mata Allah daripada yang dilakukan oleh raja-raja lainnya. Raja Ahab dan ratunya Isabel menyembah berhala-berhala. Mereka juga menuntun semua orang Israel untuk menyembah berhala. Mereka memerintahkan semua orang untuk tidak mengindahkan perintah Allah. Isabel dan para imam Baal dengan kasar membunuh nabi-nabi Tuhan. Allah memiliki seorang nabi yang bernama Elia. Dia berasal dari Tisbe di tanah Gilead, di sisi sungai Yordan. Elia melayani Allah dan memerintahkan orang Israel untuk menyembah Allah. Dia mendapat masalah dengan penyembahan berhala yang dilihatnya di tanah itu. Dia tahu bahwa itu akan menguatkan kemerosotan moral di Israel. Pengorbanan kepada para dewa menjijikkan Elia. Imam-imam Baal mengajar orang-orang Israel bahwa Baal mengirimkan hujan dan embun. Mereka juga percaya bahwa Baal mengendalikan sungai dan arus. Elia mengetahui lebih baik, dan itu sesuatu yang lebih dari yang dapat dia tanggung. Dia memohon kepada Allah untuk memberikan satu pelajaran kepada orang Israel. Jadi, Allah meminta Elia untuk mengirim satu pesan kepada Raja Ahab. Elia tahu bahwa Ahab tidak menginginkan pesan dari Allah. Dia juga tahu bahwa para penjaga istana akan mengenalnya sebagai Nabi Allah. Mereka pasti akan berusaha menahannya. Mereka mungkin akan menyerahkan Elia kepada Isabel dan imam-imam Baalnya yang kejam dan jahat. Tetapi mengabaikan bahaya tersebut, Elia tidak gentar. Dia pergi ke Samaria dan tidak berhenti oleh para penjaga. Dia terus maju ke dalam istana. Dia maju terus sampai ke hadapan raja dan memberitahukan pesan Allah kepada Raja Ahab. Demi nama Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang saya layani, tidak akan turun hujan atau embun selama beberapa tahun ke depan, kecuali aku mengatakannya. Elia berkata kepada raja, dan dengan segera dia pergi. Elia tidak sendirian ketika dia berjalan untuk melihat Ahab. Tanpa perlindungan Allah, dia pasti akan ditahan oleh para penjaga istana dan dibunuh.
Tetapi Allah ada bersamanya ketika dia masuk ke dalam istana. Dan Allah juga bersama dia ketika pergi meninggalkan istana. Pergi dari sini, Allah berkata kepada Elia. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Dan tepat seperti itulah yang terjadi. Elia mendapatkan perlindungan, satu tempat yang tenang di sisi bukit di atas anak sungai. Setiap pagi dan petang, burung-burung membawa makanan kepada Elia. Dan untuk beberapa bulan lamanya, Elia meminum air dari anak sungai itu. Selama anak sungai itu masih mengalir, dia masih memiliki air untuk diminum. Elia merasa aman dalam perlindungan Allah. Setiap kali burung gagak menukik ke bawah dan membawa makanan, Elia mengetahui bahwa Allah sedang memberikan kepadanya karunia kehidupan. Dan Elia mengetahui bahwa kehidupannya sangat berharga di mata Allah. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.